Nah, ini menarik ini. Saya akan tanggapi ini, saudara. Dari Mr. George ya. Mr. George ini berkata begini. Saya berbahasa roh dari tahun 2000-an sampai sekarang. Ya, juga nggak ngerti saya ngomong apa. Nggak ngerti saya ngomong apa katanya. Tapi imanku bertumbuh. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang dia omongkan ini si Mr. George ini ya. Ya, ini Mr. George ini nama kanalnya, saudara, kanal YouTube-nya, saudara ya. Nama YouTube-nya. Nama Google-nya lah begitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau aslinya ini George ya. Karena George ini ya nama orang Amerika atau ya orang Amerika atau Australia atau Eropa ya. Inggris ya. Saya berbahasa roh dari tahun 2000-an sampai sekarang, ya juga tidak ngerti saya ngomong apa. Ini konyol, saudara. Saya berbahasa roh dari tahun 2000-an katanya. Tetapi juga saya tidak ngerti ngomong apa. Loh, kalau engkau tidak ngerti ngomong apa, kok tahu itu kalau bahasa roh? Ayo, saya tanya Anda ini, Mr. George. Kalau engkau tidak tahu Anda berbahasa apa, tidak tahu ngomong apa, kok kamu tahu kalau itu bahasa roh? Ini kacau sekali, saudara ya. Dia bilang saya berbahasa roh. Dia mengklaim berbahasa roh dari tahun 2000. Berarti sudah 13 tahun ya. Ini kan sudah tahun 2023. Jadi dia sudah 13 tahun berbahasa yang dianggap sebagai bahasa roh. Tapi dia bilang saya tidak ngerti apa-apa. Saya tidak tahu ngomong apa. Loh, kalau kau tidak tahu ngomong apa, kenapa engkau bisa memastikan itu bahasa roh? Itu mungkin bahasa kacau yang lahir dari jiwamu yang labil, lahir dari jiwamu atau emosimu yang tidak stabil, lalu kemudian engkau mengeluarkan kata-kata yang juga rancu dan kacau, ya, membuat confusing, ya, confuse. Ya, bisa jadi, saudara, kok kamu pastikan itu bahasa roh. Tahu dari mana kamu? Sedangkan kamu tidak tahu ngomong apa. Nah, inilah kekacauan-kekacauan. Yang saya katakan tadi itu, orang kalau menggunakan sedikit saja logikanya sebetulnya sudah tahu kekacauannya di sini apa ya. Kepalsuan dari pernyataannya ini apa sudah tahu sebetulnya. Nggak tahu bahasa apa, nggak ngerti ngomong apa, tapi kok yakin itu bahasa roh. Ini aneh sekali, saudara. Banyak orang Kristen itu aneh-aneh karena mereka tidak setia kepada Alkitab. Mereka tidak baca Alkitab dengan teliti. Mereka tidak gunakan reason mereka untuk membaca Alkitab. Dan mereka tidak betul-betul mengandalkan Roh Kudus untuk membaca Alkitab lalu diberi pencerahan oleh Roh Kudus, saudara. Dan mereka juga terlalu sombong untuk belajar kepada orang-orang yang sudah Tuhan pakai di dalam sejarah gereja untuk memperkembangkan, mempertumbuhkan iman jemaat gereja sepanjang sejarah dari zaman ke zaman. Mereka terlalu malas untuk belajar doktrin Trinitas, doktrin Kristologi, doktrin Alkitab, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin Allah. Mereka terlampau malas belajar. Sehingga akhirnya mereka menjadi ngawur, dan apa yang mereka katakan yang saling bertubrukan seperti ini tadi. Saya tidak tahu bahasa apa yang saya ucapkan. Saya tidak tahu ngomong apa. Tapi dia bisa pastikan itu bahasa roh. Ini kan kacau, saudara. Dia tidak tahu sekaligus tahu. Kacau ya. Pada saat bersamaan, dia tidak tahu sekaligus tahu, saudara. Ini kacau. Ya, karena mereka terlalu sombong. Terlalu tidak ada rendah hati untuk belajar dari sejarah gereja. Bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan dalam sejarah gereja, mulai dari para rasul, bapak-bapak gereja, sampai kepada gereja sepanjang sejarah, bagaimana mengajarkan kebenaran. Mereka terlalu berat, terlalu sombong untuk belajar. Maka celaka besar. Ya, ini ada satu lagi.